Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-qalama lil-kitabah wal kitabatu lil-qira'ah wal qira'atu lil-ma'rifah wal ma'rifatu lil-ibadah wal ibadatu lid-dukhulil jannah. Likulli ra'sin ra'yun wa likulli ra'yin ra'sun wa man lahu ra'sun falahu ra'yun wa man laysa lahu ra'yun falaysa lahu ra'sun. Assalamu min ahlil jinan, assalamu yunjika min syiddatin niran, assalamu tatba'u mulkiyahu raihatur raihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama dan yang paling sering diutamakan oleh para ulama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah penguasa langit dan semesta, ialah Allah Raja dari segala raja. Kedua, salawat dan salam marilah kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membebaskan kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah. Ketiga, hadirnya saya di sini tidak lain dan tidak bukan untuk menyampaikan sepercik ilmu titipan dari Ilahi dengan judul Ubah Amarah Menjadi Berkah. Amarah adalah sifat yang harus disingkirkan dimanapun kita berada. Tepatnya pada bulan Ramadan ini, satu-satunya kata untuk bisa menghindari sifat tersebut ialah sabar. Kehidupan menjadi kawah candra di muka bagi santri. Santri tidak tinggal sendiri. Di pesantren, santri harus saling berbagi. Dalam antrian, santri belajar banyak hal. Bahwa hidup ini tidak semulus porselen masjid. Banyak halang rintang yang menanti di sepanjang jalan kehidupan. Tanpa sabar, orang mudah marah. Tanpa sabar, orang mudah putus asa. Tanpa sabar, banyak pejuang yang menjadi korban. Kesabaran adalah obat paling mujarab bagi setiap persoalan yang harus dihadapi. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, ujian kesabaran paling banyak terjadi. Bangun tidur ingin buang air, kamar mandi sudah terisi, padahal perut sudah tidak tahan lagi. Orang yang di dalam tidak mau tahu keadaan di luar, dia masih asik dengan hajatnya. Tangan tidak tahan, segera mengetuk pintu kamar mandi. Jawaban batuk-batuk dari dalam terdengar. Ingin rasanya mendobrak pintu kamar mandi. Kalau itu terjadi, masalah baru timbul kembali. Adu otot tidak bisa dihindarkan. Keributan pun dimulai. Semua kekacauan bisa dihentikan dengan satu kata, yaitu sabar. Jam 7 bel sudah bunyi. Suara bel yang nyaring sudah cukup membuat telinga berdengung. Ditambah lagi teriakan dari pengurus santri yang tidak mau kalah. Padahal nasi masih ada di tenggorokan. Satu langkah saja terlambat, pengurus yang tadi berteriak sudah siap menghadang. Sanksi pun diberikan. 10 kali push up pun ditambah ceramah 5 menit, membuat pagi yang cerah mendadak mendung. Mendung dalam hati bisa membuat sehari penuh badai. Satu kata yang bisa menyelamatkan kita dari kehancuran ialah sabar. Kita memang akan selalu dihadapkan dengan berbagai kondisi jiwa, seperti marah, sedih, kecewa, ataupun resah. Namun, cara menghadapi semua telah dicontohkan Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Ketika sedang marah, sebelum amarah menyulut di dada lalu berakhir dengan petaka, ada baiknya kita mengelola stres atau rasa marah supaya reda dan menghasilkan kondisi yang lebih normal dan stabil. Sehingga rasa marah itu perlahan menepi, tak jadi singgah, tidak jadi menjadi musibah, justru menjadi berkah. Berikut ini adalah tips mengubah amarah menjadi berkah. 1. Melawan sifat pemarah. Allah telah berkata di dalam Al-Quran, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Surat Ali Imran ayat 133 sampai dengan 134. Kedua, berwudulah. Rasulullah SAW pernah bersabda, wudu itu senjata orang mukmin. Ketiga, diam dan jangan berbicara ketika sedang marah. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, orang yang kuat itu bukanlah karena jago gulat, tetapi orang yang kuat ialah orang yang dapat menahan dirinya dikala ia sedang marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi,
Kesimpulan yang bisa dipetik dari tausiah pada kali ini ialah jangan mudah marah. Rasa marah akan menjadi api yang menyulut ranting-ranting kering sebuah pepohonan. Ia melahap habis pohon tersebut di musim kering, lalu menyeberang menuju pohon berikutnya, hingga membakar seluruh isi hutan. Hewan-hewan terjebak, rumah-rumah ikut terbakar, hingga rugi sekian banyak material. Namun, itulah fakta yang kerap terjadi. Maka, jauhkanlah sifat marah yang ada di jiwa kita. Sebelum emosi, hendaknya kita selalu mengingat Allah, karena kepadanya lah kita bisa meminta ampunan. Sekian tausiah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat salah ucap kata dalam tausiah kali ini. Saya Muhammad Aidan Atullah Fat, pamit undur diri. Salam dari santri pesantren modern Darul Ilmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.